Hai guys, balik lagi dengan saya Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema yang pada akhirnya si dia tidak sanggup tanpa dirimu. Nah, kira-kira yang pada akhirnya si dia tidak sanggup tanpa dirimu ini siapa? Apakah si dia seseorang yang kalian fokuskan? Kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif, energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa lambat juga cepat ya. Dan ini energi general. Jadi saya energi kalian semua yang menonton video ini. Bila mana gak resonate, tinggalkan saja. Oke, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke, yang pada akhirnya ya si dia tidak sanggup tanpa dirimu. Silakan fokuskan pada seseorang yang kalian ingin tarik energinya di sini, sesuai dengan tema yang pastinya kalian sudah baca. Oke, di sini sudah ada 8 kartu ya dari tema ini. Yang pada akhirnya si dia tidak sanggup tanpa dirimu. Siapapun dia yang kalian tarik energinya di sini. Dari 8 kartu ini, yang sebagian saya tarik acak, saya akan sampaikan energi terbesarnya ya, dan baik buruknya energi yang ada. Oke. Yang pada akhirnya si dia tidak sanggup tanpa dirimu ini rata-rata loh ya, sesuaikan saja. Antara kamu sama dia ini terjadi pengkhianatan. Sesuaikan saja. Yang dimana ini juga bisa vice versa loh ya, bisa kamu yang melakukannya. Yang pastinya di sini ada pengkhianatan. Salah satu mengkhianati. Nah, ketika dia meninggalkanmu karena pilihan, karena dia terpesona dengan lawan jenis lain ya, dia selingkuh, dia apapun itu ya, yang pastinya di sini ada pengkhianatan. Ternyata dia
meninggalkan kamu tuh sebenarnya bukan keinginan yang sebenarnya dari hatinya, tapi karena keegoisannya, ya, karena dia egois. Egois dan merasa ketika itu dia merasa banyak yang membutuhkan dia, contoh gitu ya. Karena orangnya suka tebar pesona, dan ketika dia tebar pesona tuh ternyata banyak yang meliriknya. Dan pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kalian. Nah, saat ini si dia yang kamu fokuskan, energinya mulai seperti kayak merasakan ternyata setelah menjauh darimu, setelah meninggalkanmu ya, ternyata dia menjadi sosok yang tidak ada keseimbangan, ya. Tidak ada keseimbangan, dia merasa sinarnya redup ya, kerja juga males, mager, merasa kesuksesannya itu tertunda ya. Karena ketika bersamamu tuh banyak hal positif yang dia dapatkan darimu. Ya. Hal positif ini versinya banyak ya, kesuksesan pastinya. Saya nangkapnya di sini. Jadi saya nangkap di sini hampir rata-rata seseorang yang kamu fokuskan itu yang pada akhirnya dia tidak sanggup tanpa dirimu, yang dimana di sini dia mengatakan ternyata menjauh darimu itu aku tidak sanggup. Ternyata menjauh darimu itu banyak hal yang aku tidak dapatkan ketika bersamamu, ketika di saat kamu ada di sampingku. Ya, yang pastinya banyak hal positif ya darimu itu ya. Ketika bersamamu mungkin sebagian kalian ya, nggak semua memang, kamu memberikan dana untuk dia buka usaha. Ya, nah ketika usaha dia berjalan dengan baik, dia sukses, dia berbaling ya. Dia seperti kayak menjadi sosok yang serasa kamu tuh sangat membutuhkan dia sekali. Ya, dia nggak sadar kalau kesuksesan dia itu berkat bantuanmu, dan dia menjadi sosok yang sombong. Ya, akhirnya dia bertingkah. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini, yang pada akhirnya si dia tidak sanggup tanpa dirimu, dia yang pada akhirnya ya, karena di sini saya nangkapnya dia sudah menyerah ya, dalam arti aku sudah terpuruk saat ini. Kondisiku dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Sekarang aku tidak ada pilihan lain selain saya harus berpikir bagaimana caranya untuk bisa ya menurunkan egoku dan aku kembali kepadamu. Tapi kalau kamu tanya, apakah dia akan kembali? Ini kartu yang antara kamu sama dia ini kan hubungan yang sudah terjedah ya, walaupun ada pengkhianatan. Rata-rata pengkhianatan di sini. Kamu dikhianati, tapi energinya di sini dia akan diarahkan ke kamu. Dia akan diarahkan ke kamu di sini. Ya, jadi saya nangkapnya di sini antara kamu sama dia ini bakal akan bertemu lagi sih kalau yang saya tangkap ya. Karena dia bakal akan datang lagi. Tiba-tiba dia akan contoh mencarimu ya, atau menghubungimu. Ya, energinya kuat. Jadi yang pada akhirnya si dia nggak sanggup tanpa dirimu adalah seseorang yang menyadari ya, menyadari kesalahan, dia telah berkhianat ya. Yang dimana dia ternyata dengan orang yang dia perjuangkan ternyata dia juga dikhianati. Bisa jadi orang yang di dekat itu ternyata sudah beristri atau bersuami. Ya, nah kamu di mata dia tetap yang terbaik di sini. Ya, dia mengatakan ternyata kamu adalah seseorang yang memang aku inginkan. Tuh, akhirnya apa? Dia datang lagi. Seseorang ini akan datang lagi rata-rata. Tuh, karena dia ngerasa antara kamu sama dia ini merasa ada kesamaan yang cukup nggak bisa dia hindari ya. Kesamaan ini ya versinya banyak, pemikiran, obrolan, gairah ya. Yang ketika dia meninggalkanmu dengan yang baru, ternyata dia malah dimanfaatkan energinya. Nah, dimanfaatkan energinya ini versinya juga banyak. Materinya, waktunya, tenaganya ya. Itu yang saya tangkap. Di sini saya nangkap energi dari seseorang yang kamu fokuskan ya.
ketika saya disuruh menyampaikan ini sama kalian ya, yang dimana dia mengakui, yang pada akhirnya dia tidak sanggup tanpa dirimu, dia mengatakan kesuksesan yang dia dapat dengan kamu itu sekarang itu benar-benar sudah dia tidak merasakan itu lagi. Jadi kayak semuanya itu sirna, hancur ya. Kayak kemarin mungkin dia menjadi sosok yang dipuja ya, yang sosok merasa dibutuhkan, merasa anggaplah dia ini menjadi sosok yang benar-benar di lingkungan dia itu dia yang paling hebat. Nah sekarang dia menjadi sosok yang rapuh, dia tidak mendapatkan itu ya, tidak mendapatkan apa yang pernah dia dapatkan ketika bersamamu gitu ya. Ini energinya sebenarnya orang yang kamu fokuskan ini energinya rada malu untuk saya sampaikan kepada kalian, karena dia memang mengakui setelah tidak bersamamu itu dia menjadi sosok yang benar-benar dia tidak berdaya, nggak sanggup, seperti temanya ya. Ternyata dia setelah menjauh darimu tuh malah semakin kuat dia kepikiran kamu, semakin dia takut kehilangan kamu, cemburu ya. Tuh, cinta. Karena di sini ternyata dia sadar, dia sangat mencintaimu, dia memang mengkhianatimu. Tapi ketika dia melakukan ini tuh karena keegoisannya, dia mengakui keegoisannya, kan ini kartunya keluar ya. Dia meninggalkanmu kan tanpa perasaan. Rata-rata kalian yang ditinggalkan di sini tuh tanpa perasaan ya, dia main pergi aja gitu ya. Jadi saya nangkap di sini rata-rata antara kamu sama dia di sini terjadi pengkhianatan dan dia meninggalkanmu tuh tanpa perasaan ya. Tuh mau datang dia tuh ya, pikirannya nggak karu-karuan sekarang. Dia ngerasa apa yang dirasakan saat ini ternyata dia mau nggak mau dia harus kembali kepadamu, karena di sini dia ngerasa konflik ya, pikirannya nggak karu-karuan di sini. Saya nangkap di sini hampir tiap malam mereka nih sudah mulai nggak nyaman ya, pikirannya kemana-mana, dan kadang ada kangen sama kamu untuk bercinta, karena ini keluarnya The Lovers. Jadi ketika dia bersama dengan yang lain itu, walaupun dia bersama dengan yang baru, dia merasa masih adanya kontak batin dengan dirimu ya. Jadi seseorang yang kamu fokuskan di sini, yang pada akhirnya dia tidak sanggup tanpa dirimu, memang ini orang nggak akan mungkin bisa lepas darimu. Karena apa? Dia sepertinya kayak ketergantungannya tuh kuat sekali sama kalian. Nah, ketergantungan ini versinya banyak loh ya. Bisa jadi kamu tuh yang selalu memberikan support positif ya buat si dia. Bisa jadi kamu yang selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dia. Kalau kalian tinggal bersama ya kamu kebutuhan dia tuh kamu layani semua ya. Dari segi dia mau makannya, dari pakaiannya, dari penampilannya. Nah setelah tidak bersamamu, dia seperti menjadi sosok yang linglung. Gak ada yang memberikan perhatian. Sekalipun itu orang baru malah dia dituntut. Disinilah ya si dia menjadi sosok yang berpikir kembali. Sadar. Makanya dia konflik sendiri ya. Dan dia mengakui ketika itu memang dia terlalu menjadi sosok yang selalu mengedepankan kebebasan. Gitu ya. Jadi seseorang yang kamu fokuskan di sini, yang pada akhirnya dia tidak sanggup tanpa dirimu, seseorang yang memang ketika itu energinya memang masih berpetualang. Ya, seseorang yang memang masih bebas untuk contoh sudah punya kamu tapi pikirannya masih terkadang kalau ngeliat wanita cantik atau cowok ganteng matanya masih jelalatan ya, jadi dia belum benar-benar stay sama kamu atau terfokus sama kalian. Tapi saat ini
Dia yang kamu fokuskan di sini. Seseorang yang memang sudah ada kesadaran, rata-rata sih. Yang dimana di sini udah cukup jelas ya. Rata-rata yang pada akhirnya si dia tidak sanggup tanpa dirimu. Karena memang dengan kamu tuh dia banyak mendapatkan hal positif ya. Ini nggak cuma perhatian sih, bantuan juga. Kamu memberikan bantuan materi di sini. Ini kartumu. Karena kamu mencintai dia sepenuh hati. Kamu mencintai dia itu tanpa syarat. Jadi kamu benar-benar tulus. Tapi dia ke kamu ketika itu nothing tulus gitu ya. Tapi saat ini energi dia ini sudah menjadi sosok yang dimana dia sadar kalau jauh darimu, tanpa adanya kamu di dalam kehidupan dia itu, dia menjadi sosok yang gak karu-karuan ya. Jadi ya berantakan lah gitu ya. Pikirannya semrawut, banyak kegagalan ya. Tuh dia akan datang tuh ya. Tapi bagaimanapun ya, walaupun kamu dikhianati sama dia ini, kamu masih cinta di sini karena kamu juga kangen sama orang ini. Rata-rata kamu berharap ini sebuah penyatuan dan memang dia akan datang. Kalau kamu tanya apakah dia akan datang, Kak? Iya. Kira-kira kapan, Kak? Setelah kalian nonton video ini ya. Ya tergantung energimu loh ya, saya sampaikan lagi. Kalau memang energimu sudah siap dan kamu bisa memaafkan segala kesalahannya, maka dia akan segera datang. Ini dia akan berjuang untuk memperjuangkan cintamu lagi ya, perasaanmu lagi tuh. Dia akan datang kembali karena cinta. Kamu tuh di mata dia nggak ada bandingannya dibanding dengan yang lainnya. Ya. Tuh kan? Akhirnya dia meninggalkan sifat buruknya atau orang yang kemarin dia fokuskan. Dan akhirnya datang ke kamu. Ini kan pikirannya sudah ke kamu, akan memberikan penawaran ya. Tuh ya. Dia sekarang itu udah ke kamu dan dia sadar kemarin dia menyakitimu ya. Bahkan dia sudah mulai mencari tahu tentang kamu tuh melalui sosial mediamu ya. Atau mencari tahu kamu dari temanmu, bisa jadi seperti itu. Ini hubungan ya, kalau yang saya tangkap ya, sebelumnya ketika kamu bersama dia, kalian itu punya hubungan asmara, tapi ketika ada kebersamaan, kalian ini ketika lagi contoh duduk berdua gitu ya, kalian ini masing-masing punya kesibukan yang sama-sama sibuk main HP, nah kayak gitu ya. Jadi ini koneksi yang seperti kayak apa ya, kamu karena kamu mencintai dia, jadi kamu memberikan kepercayaan sama dia yang kamu tanpa memberikan kecurigaan. Padahal dia main HP-nya itu bisa jadi dia chatting-chattingan dengan lawan jenis lain ya. Bisa jadi seperti itu ketika itu ya. Tuh, padahal kamu di sini juga nggak bisa lepas dari dia sih. Ya. Gak bisa lepas dari dia. Ini akan ada energi terhubung dan sepertinya ya, ini kalau tak ambil energi keseluruhan, si dia yang kamu taruh energinya di sini, ini kan kamu pun juga akhir-akhir ini mulai gak bisa istirahat tenang ya, karena memang kamu masih ada cinta sama nih orang. Dan ketika kamu menemukan video kali ini bukan suatu kebetulan, tapi kalian yang diizinkan ya untuk mengetahui energi seseorang yang kamu fokuskan, yang dimana saat ini antara kamu sama dia ini yang dimana rata-rata kalian hubungannya yang tidak baik-baik saja karena pengkhianatan. Tapi pada akhirnya ya, seseorang ini dia akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya ya, karena kartunya ada ya, dan akan menghubungimu. Pada akhirnya kalian akan stabil lagi sih, rata-rata ya, aminkan saja. Jadi saya nangkap di sini, yang pada akhirnya tidak sanggup tanpa dirimu adalah seseorang yang pernah mengkhianatimu, tapi ternyata dia sangat mencintaimu. Nah kayak gitu ya. Ternyata dia sangat mencintaimu dan pada akhirnya dia kembali kepadamu ya. Dia akan datang kok, dia akan datang menuju ke kamu. Rata-rata kalian yang menemukan video ini, kamu akan dihubungi.
Tuh. Akan terjadi komunikasi ya, tapi terserah ya. Kalau kamu mengatakan kayaknya nggak mungkin, ya itu ya nggak mungkin, orang kamu sudah menolak ya. Saya akan menyampaikan energi yang ada ya. Ini memang nggak resonate untuk kalian semua, orang ini general ya. Kalau kalian kepengen tahu detailnya, kalian bisa personal reading. Ini general reading, nggak resonate nggak masalah ya. Oke, kurasa cukup ya dari kartu tarotnya ya. Ini pesan singkat dari seseorang yang kamu fokuskan, yang dimana di tema ini, yang pada akhirnya si dia tidak sanggup tanpa dirimu, ini seseorang yang kamu tarik energinya di sini ya. Ini kakak kasih Roman Sanselnya, pesannya apa? Saya disuruh narik banyak ya. Saya ikutin energi yang ada ya. Oke, rasa cukup. Oke. Saya nangkep di sini ya, antara kamu sama dia ini sebenarnya ada di masa sebelumnya, kalian pernah dipertemukan ya. Past life relationship ya, di masa sebelumnya. Nah, kalian dipertemukan di dunia ini tuh untuk bertemu lagi, untuk ya pastinya sebuah penyatuan. Dan di sini ada energi wedding. Wedding ini nggak harus selalu menikah. Ya, ini bisa jadi antara kamu sama dia ya sudah dalam ikatan pernikahan dan kalian akan kembali bersama. Ya. Forgiving and learning, maafkan segala kesalahannya yang pernah dia perbuat, apapun itu. Ya, di sini banyak tanda yang dikirimkan dari energi orang ini, termasuk video Karini ini, tapi bisa cari video-video lain melalui tarot reader lain ya untuk memperdetil ya. Dan ketertarikan antara kamu sama dia memang masih kuat di sini. Dan sebentar lagi ini ada energi very soon. Kalian berdua sebenarnya true love ya. Dan kamu mau menunggu apa lagi, karena ketertarikan kalian masih besar. Ya, di sini mau menunggu apa lagi? Kalau memang kamu masih cinta sama orang ya, tarik energinya ya. Tuh, kuat sekali ya. Saya nangkep di sini antara kamu sama dia ini kekuatan cinta kalian cukup besar. Makanya kalian dipertemukan kembali, pada akhirnya akan dipertemukan kembali. Oke, setelah pengkhianatan. Oke, kurasa cukup dari kartu tarot sama Roman Sanselnya. Nih kakak kasih zodiak ya, dari dia yang kalian fokuskan. Ini zodiaknya kayaknya banyak yang terbesar deh. Kayaknya hampir semua terbesar ya, maaf ya. Saya sampaikan semua, ini yang sedikit cuma sedikit ya. Iya, kayaknya hampir semua terbesar ya. Oke. Sini ada Gemini, Scorpio, Aries, Capricorn, Libra, Virgo, Leo, Sagittarius, Aquarius, Pisces kuat. Taurus lumayan, Cancer yang sedikit. Ya hanya energi, nggak masalah ya, mau besar sedikit. Ini kakak kasih inisial nama. Inisial nama bisa vice versa, bisa jadi tidak ada, tidak masalah. W lagi, M, T, Z, P, K, J, V, B, R, A, F, Z, T, C, Y, satu lagi ya, J ya. Kurasa cukup ya readingannya. Semoga ini resonate dan bermanfaat. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.